Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hendra Al-Kadri, NIM 2009070502003. Di sini saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Anomali Pemasaran di Sulawesi Selatan. Latar belakang: anomali adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan penyimpanan atau keanehan yang terjadi, atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Anomali juga sering disebut sebagai suatu kejadian yang tidak diperkirakan sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah-ubah dari kejadian biasanya. Secara umum, anomali mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan dimensi perilaku. Dari dimensi, anomali digambarkan sebagai suatu penyimpanan satu bagian atau bahkan tubuh manusia secara keseluruhan. Dari aspek dimensi perilaku, anomali banyak diadaptasi dari ilmu sosiologi, psikologi, dan ekonomi, tetapi secara lebih luas meliputi penyimpanan dari norma yang seharusnya sesuai aturan ketentuan hukum maupun toleransi sosial dan kaitannya dengan kedudukan dan peran seseorang dalam suatu lingkungan. Pemasaran adalah suatu proses yang manajerial yang memuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, atau segala kegiatan yang menyangkut paut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Strategi pemasaran menyangkut tiga hal. Yang pertama, segment, targeting, position, segmentasi. Kedua, bauran pemasaran atau marketing mix. 3. Model bauran pemasaran menekankan pada berbagai faktor yang kemudian dikenal dengan istilah 4P. 4P tersebut adalah produk, price, place, dan promotion. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 3 rumusan masalah. Yang pertama, indikator apa saja yang merujuk terjadinya anomali pemasaran di Sulawesi Selatan. Yang kedua, apakah tidak stabilan harga, penyimpanan, saluran distribusi, tidak percaya petani, dan ketimpangan pendapatan petani berpengaruh signifikan dan positif terhadap anomali pemasaran di Sulawesi Selatan? Apakah penyimpanan, saluran distribusi berpengaruh signifikan dan positif melalui ketidakstabilan harga, tidak percayaan petani, dan ketimpangan pendapatan petani terhadap anomali pemasaran di Sulawesi Selatan? Tujuan dari proposal ini ada 4. Yang pertama, untuk mendeskripsikan indikator-indikator yang menunjukkan terjadinya anomali pemasaran di Sulawesi Selatan berdasarkan analisis market conduct dan perfect atau SCP. Kedua, untuk menganalisis pengaruh ketidakstabilan harga, penyimpangan saluran distribusi, ketidakpercayaan petani, dan ketimpangan pendapatan petani terhadap anomali pemasaran di Sulawesi Selatan. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh penyimpanan saluran distribusi melalui ketidakstabilan harga, ketidakpercayaan petani, dan ketimpangan pendapatan petani terhadap anomali pemasaran di Sulawesi Selatan. Keempat, untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh anomali pemasaran di Sulawesi Selatan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi pemasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi anomali pemasaran. Ada 2 manfaat dari proposal ini. Yang pertama, petani
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan pengetahuan petani sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memasarkan produk dan mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada pemerintah terkait pemasaran, khususnya hambatan yang dialami petani dalam memasarkan hasil mereka, sehingga dapat menjadi acuan pemerintah untuk mendukung petani melalui kebijakan maupun strategi yang tepat dalam mendukung pemasaran di Sulawesi Selatan. 4. Yang ketiga, bagi swasta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dari pihak swasta mengenai saluran pemasaran yang sedang berlangsung di Sulawesi Selatan, sehingga dapat memahami petani dan membangun hubungan yang lebih dengan petani. 4. Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian di bidang sejenisnya. 5. Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemasaran di Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang saya ambil dari proposal ini. Metode kuantitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia berpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pedagang politik, dan latar belakang sosial dari seluruh individu yang bersangkutan. Metode penelitian kuantitatif secara luas telah digunakan dalam berbagai penelitian sosial termasuk sosiologi. Terdapat beberapa kesimpang siuran dalam memahami metode kualitatif yang seringkali dianggap sebagai pelengkap dari metode kuantitatif. Penelitian pustaka ini ingin mendiskusikan beragam isu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam metode penelitian kualitatif, dan saya menyimpulkan bahwa metode kualitatif secara potensial dapat berguna dalam menyumbangkan pembangunan teori-teori ilmu sosial serta metodologi dalam konteks keindonesiaan. Di sini jenis kualitatif studi pustaka. Bagian ini membahas skenario penelitian kualitatif studi pustaka di bawah ini. Penelitian kualitatif studi pustaka, penelusuran sumber primer dan sekunder, klarifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data, mengutip referensi, penampilan data, abstrak data, interpretasi data, dan juga kesimpulan. Di sini juga bisa dilihat jenis kualitatif studi lapangan. Bagian ini membahas skenario penelitian kualitatif studi lapangan yang di bawah ini. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini.